Dengan capaian perekonomian yang relatif baik dan stabil hingga 2024 ini akan menjadi pijakan bagi akselerasi target pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik dan lebih tinggi di tahun 2025 dan 5 tahun ke depan. Bapak Presiden dan para hadirin sekalian, pemerintah dan DPR telah menyepakati belanja negara tahun 2025 adalah sebesar Rp3.621,3 triliun. Hal ini meningkat 8,9% dibandingkan APBN 2024. Belanja pemerintah pusat mencapai Rp2.701,4 triliun, ditunjukkan untuk mendorong program prioritas pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, termasuk industri tembakau, dan membuka peluang bagi generasi mendatang untuk berkontribusi pada ekonomi yang lebih berkelanjutan. Memperbaiki keseimbangan sosial. Berdasarkan ketergantungan ekonomi yang berat pada rokok, pemerintah juga bisa meninjau anggaran sosial, mengalokasikan lebih banyak untuk program perlindungan sosial, seperti jaminan kesehatan universal, sehingga masyarakat yang terpengaruh langsung oleh kebijakan penutupan atau pembatasan industri rokok bisa mendapatkan dukungan yang memadai. Ini akan mengurangi ketegangan sosial dan memberikan rasa aman bagi masyarakat yang rentan. Kesimpulan, menutup anggaran negara yang bergantung pada pendapatan dari rokok memang tidak mudah dan memerlukan waktu serta perencanaan matang. Namun, jika langkah tersebut diambil dengan hati-hati dan dilengkapi dengan strategi diversifikasi ekonomi, serta investasi dalam kesejahteraan sosial dan kesehatan, negara bisa menavigasi transisi ini dengan lebih baik. Mengurangi ketergantungan pada sektor yang merugikan, seperti rokok, adalah bagian dari pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan kesejahteraan rakyat yang lebih baik di masa depan. Memang, situasi ini bisa terasa sangat ironis. Di satu sisi, pemerintah berusaha untuk menyeimbangkan kesehatan masyarakat dengan kebutuhan ekonomi, seperti pajak rokok yang merupakan sumber pendapatan besar bagi negara. Di sisi lain, dampak kesehatan dan sosial dari rokok sangat besar, bahkan dapat merusak kualitas hidup banyak orang dalam jangka panjang. Ironisnya, meskipun ada bukti yang jelas tentang bahaya rokok, industri tembakau tetap memiliki kekuatan ekonomi yang kuat. Pemerintah yang harus melindungi kesehatan rakyatnya juga seringkali terjebak dalam dilema ekonomi karena industri ini menyumbang pada pendapatan negara dan menyediakan pekerjaan bagi banyak orang. Ini seperti memutar roda yang sama. Kebijakan yang satu untuk mengurangi bahaya merokok berpotensi merusak sektor ekonomi lain yang bergantung pada industri tersebut. Lebih ironis lagi, meskipun pemerintah menaikkan harga rokok dengan harapan mengurangi konsumsi, bagi sebagian orang, harga yang tinggi justru tidak menghentikan kebiasaan tersebut, terutama mereka yang sudah kecanduan. Menaikkan harga tidak selalu memberikan solusi jangka panjang. Sementara itu, pendapatan yang diperoleh dari pajak rokok mungkin justru digunakan untuk menutupi biaya kesehatan akibat penyakit terkait rokok, menciptakan lingkaran yang tak terputus. Ironi ini menunjukkan betapa sulitnya menemukan keseimbangan yang sempurna antara kebijakan ekonomi dan kesehatan publik. Pada akhirnya, keputusan untuk menutup pabrik rokok atau hanya menaikkan harga rokok memerlukan keberanian untuk melihat lebih jauh dari sekedar angka, yaitu bagaimana kita mengutamakan masa depan yang lebih sehat meskipun itu berarti menanggung konsekuensi ekonomi jangka pendek. Menutup pabrik rokok sebagai alternatif daripada menaikkan harga rokok bisa menjadi langkah yang sangat kontroversial, meskipun ada beberapa alasan yang mendasari argumen ini. Mari kita lihat dari beberapa perspektif, baik dari segi ekonomi, sosial, dan kesehatan masyarakat. Mengurangi dampak kesehatan masyarakat. Salah satu alasan utama mengapa banyak pihak mendukung langkah untuk menutup pabrik rokok adalah dampak negatif yang ditimbulkan oleh rokok terhadap kesehatan masyarakat. Merokok adalah penyebab utama berbagai penyakit kronis seperti kanker paru-paru, penyakit jantung, dan gangguan pernapasan lainnya. Menurut data dari berbagai lembaga kesehatan dunia, merokok menyebabkan lebih dari 7 juta kematian setiap tahunnya di seluruh dunia. Dengan menutup pabrik rokok, pemerintah dapat mengurangi pasokan rokok di pasaran, yang pada gilirannya dapat mengurangi tingkat perokok dan meningkatkan kesehatan masyarakat. 2.
mengurangi beban sosial dan ekonomi. Selain itu, kebiasaan merokok juga membebani sistem kesehatan negara. Perawatan medis untuk penyakit yang disebabkan oleh merokok sangat mahal, dan biaya ini seringkali ditanggung oleh anggaran negara, terutama jika negara menerapkan sistem kesehatan universal. Dengan menutup pabrik rokok, negara bisa mengurangi pengeluaran untuk perawatan kesehatan jangka panjang terkait rokok, serta mengurangi beban bagi tenaga medis dan fasilitas kesehatan. 3. Perubahan kebiasaan konsumen. Sementara menaikkan harga rokok memang bisa menurunkan tingkat konsumsi dalam jangka pendek, efek jangka panjangnya kurang jelas, terutama bagi perokok yang sudah kecanduan. Menutup pabrik rokok bisa menjadi cara yang lebih efektif dalam menghentikan produksi dan distribusi rokok, memaksa masyarakat untuk beralih ke kebiasaan yang lebih sehat. Ini adalah langkah yang lebih radikal, tetapi mungkin memberikan efek yang lebih bertahan lama dalam mengurangi prevalensi perokok. Masalah pekerjaan dan dampak ekonomi. Namun, menutup pabrik rokok tentunya akan menimbulkan dampak ekonomi yang signifikan, terutama bagi pekerja yang bergantung pada industri ini. Pabrik rokok menciptakan lapangan kerja bagi ribuan orang, dari pekerja pabrik hingga distributor, pengecer, dan tenaga kerja lainnya. Dalam hal ini, penutupan pabrik rokok tanpa adanya rencana pengalihan pekerjaan atau program pelatihan ulang dapat menimbulkan masalah sosial baru, seperti peningkatan angka pengangguran. Untuk itu, jika pemerintah memutuskan untuk menutup pabrik rokok, mereka harus memikirkan langkah-langkah pendamping, seperti menyediakan pelatihan keterampilan baru bagi para pekerja di industri rokok, serta mendukung mereka dalam beralih ke sektor lain yang lebih produktif dan berkelanjutan. Ini adalah proses transisi yang harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak menambah beban sosial ekonomi yang baru. 5. Mendorong alternatif ekonomi yang lebih sehat. Pemerintah juga perlu memberikan perhatian kepada sektor-sektor ekonomi lain yang bisa menjadi pengganti bagi industri rokok, seperti pertanian tembakau yang berkelanjutan, serta mendorong industri yang lebih ramah lingkungan dan berbasis kesehatan. Misalnya sektor pertanian organik atau pengembangan produk-produk kesehatan alami yang bisa membuka peluang baru bagi petani tembakau yang terdampak. Peran pendidikan dan kampanye sosial. Langkah untuk menutup pabrik rokok juga perlu didukung oleh kampanye besar-besaran yang mengedukasi masyarakat tentang bahaya merokok dan pentingnya hidup sehat. Masyarakat, terutama golongan muda, perlu diberi pemahaman yang lebih baik mengenai dampak buruk merokok, sehingga mereka tidak terjebak dalam kebiasaan tersebut sejak dini. Kesimpulan. Meskipun menutup pabrik rokok bisa menjadi langkah yang kontroversial, ada argumen kuat yang mendukung tindakan ini untuk melindungi kesehatan masyarakat dan mengurangi beban sosial ekonomi. Namun, hal ini harus dilakukan dengan perencanaan yang matang, terutama dalam menangani dampak ekonomi dan sosial bagi pekerja yang terdampak. Langkah-langkah pendamping seperti program pelatihan kerja dan transisi ekonomi harus dijalankan untuk memastikan bahwa keputusan tersebut tidak menciptakan masalah baru, tetapi menyelip masa depan yang lebih sehat dan berkelanjutan bagi masyarakat. Kenaikan harga rokok, terutama melalui pajak atau cukai yang lebih tinggi, seringkali menjadi langkah yang diambil oleh pemerintah untuk mengendalikan konsumsi rokok dan mengurangi dampak buruknya terhadap kesehatan masyarakat. Namun, seperti yang kita bahas sebelumnya, kebijakan ini bisa membawa dampak yang sangat kompleks, baik dari sisi ekonomi, sosial, maupun kesehatan. Berikut beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan mengenai kenaikan harga rokok. 1. Tujuan pengendalian konsumsi. Pajak rokok yang lebih tinggi bertujuan untuk mengurangi konsumsi rokok. Ketika harga rokok naik, banyak konsumen, terutama yang berpendapatan rendah, mungkin akan berpikir ulang sebelum membeli. Ini menjadi salah satu cara efektif untuk menekan prevalensi merokok, terutama di kalangan anak muda atau masyarakat dengan pendapatan rendah yang lebih sensitif terhadap harga. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kenaikan harga rokok yang signifikan dapat menurunkan angka merokok, meskipun ini juga tergantung pada faktor-faktor lain seperti keberadaan rokok ilegal. 2. Peningkatan pendapatan negara. Kenaikan harga rokok melalui peningkatan cukai atau pajak dapat memberi pemerintah pendapatan tambahan yang signifikan. Di Indonesia misalnya, pendapatan dari cukai rokok menjadi salah satu penyumbang terbesar bagi anggaran negara, digunakan untuk berbagai program sosial dan kesehatan.
Namun, ada risiko bahwa kebijakan ini bisa menurunkan jumlah konsumsi rokok secara drastis, yang pada gilirannya juga dapat memengaruhi pendapatan negara jika konsumsi turun terlalu tajam atau masyarakat beralih ke pasar gelap. Dampak ekonomi terhadap pekerja dan petani. Sektor rokok, terutama tembakau, menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, dari petani tembakau hingga pekerja di pabrik-pabrik rokok. Kenaikan harga rokok bisa menyebabkan penurunan konsumsi yang berpotensi merugikan pabrik rokok dan pekerja yang terlibat di dalamnya. Jika penurunan ini terlalu signifikan, bisa terjadi pemutusan hubungan kerja yang pada gilirannya menambah masalah pengangguran, terutama di daerah-daerah yang sangat bergantung pada industri tembakau. 4. Rokok ilegal dan dampak pasar gelap. Salah satu dampak yang sering muncul akibat kenaikan harga rokok adalah maraknya peredaran rokok ilegal. Ketika harga rokok legal naik terlalu tinggi, konsumen cenderung beralih ke rokok ilegal yang lebih murah. Pasar gelap ini tidak hanya mengurangi pendapatan pajak yang seharusnya diterima pemerintah, tetapi juga meningkatkan risiko peredaran rokok yang tidak memenuhi standar kualitas dan kesehatan. Pemerintah perlu memperkuat pengawasan dan penindakan terhadap rokok ilegal untuk memastikan bahwa kebijakan kenaikan harga rokok tidak malah memicu masalah baru. Dampak sosial. Bagi sebagian kalangan, terutama mereka yang berpendapatan rendah, kenaikan harga rokok bisa menjadi beban tambahan. Ini dapat meningkatkan ketimpangan sosial, di mana orang-orang dengan pendapatan terbatas tetap merokok meskipun harga naik karena mereka sudah sangat tergantung pada kebiasaan tersebut. Dalam kasus lain, kenaikan harga dapat memaksa konsumen untuk mengurangi konsumsi atau bahkan berhenti merokok, yang pada akhirnya akan membawa manfaat bagi kesehatan masyarakat. Alternatif kebijakan. Selain kenaikan harga, pemerintah juga bisa mengimplementasikan kebijakan lain yang lebih holistik, seperti peningkatan pendidikan dan kesadaran tentang bahaya merokok, atau menyediakan alternatif lebih sehat seperti produk tembakau yang lebih aman, misalnya rokok elektrik atau produk tembakau yang dipanaskan. Kebijakan yang terintegrasi antara pengendalian harga, edukasi, dan penyediaan alternatif bisa lebih efektif dalam mengurangi angka merokok secara signifikan. Kesimpulan, kenaikan harga rokok melalui cukai memang bisa efektif dalam mengurangi konsumsi, tetapi harus diimbangi dengan strategi-strategi lain untuk mencegah dampak negatifnya. Di satu sisi, ada manfaat besar dalam hal kesehatan masyarakat dan pengurangan beban biaya kesehatan akibat merokok. Namun, di sisi lain, kita harus waspada terhadap dampak sosial dan ekonomi, serta potensi peredaran rokok ilegal yang bisa memperburuk situasi. Sebuah kebijakan yang bijak dan komprehensif, dengan memperhatikan berbagai faktor ini, akan lebih berhasil dalam mencapai tujuan pengendalian rokok tanpa merugikan sektor-sektor lain yang bergantung padanya. Memang, isu rokok dan pajaknya memang bisa terasa serba salah. Di satu sisi, industri tembakau memberikan kontribusi besar terhadap pendapatan negara. Namun di sisi lain, dampaknya terhadap kesehatan masyarakat sangatlah merugikan. Ini adalah dilema klasik yang dihadapi banyak negara, khususnya di Asia, di mana konsumsi rokok sudah menjadi bagian dari budaya dan gaya hidup banyak orang. Pajak rokok yang tinggi memang membantu negara mendapatkan pemasukan yang signifikan. Tapi pada saat yang sama, itu juga berisiko memperburuk masalah kesehatan masyarakat. Banyak orang yang terjangkit penyakit serius akibat merokok, dan beban biaya kesehatan yang ditimbulkan tidak sebanding dengan pendapatan pajak yang diterima. Ini bisa menambah beban anggaran negara untuk biaya medis, sementara rokok terus beredar dengan dampak yang semakin besar. Selain itu, adanya pajak tinggi juga memunculkan masalah baru, yaitu peredaran rokok ilegal. Ketika harga rokok resmi semakin tinggi, banyak konsumen yang beralih ke rokok ilegal yang lebih murah. Hal ini justru membuat kontrol dan pengawasan semakin sulit, dan pemerintah kehilangan potensi penerimaan pajak dari sektor ini. Di sisi lain, sektor tembakau juga memberikan lapangan pekerjaan bagi jutaan orang, dari petani tembakau hingga pekerja di pabrik-pabrik rokok. Penurunan konsumsi rokok yang terlalu cepat bisa berisiko